Yes, mantap, ini baru manajemen top hebat, tepat beberapa jam yang lalu. Direktur Olahraga PT PBB Aditya Hermawan sampai buat pernyataan keras terkait kasus konyol Beckham Putra, bahkan sampai nekat ngomong gini. Ketua Komdis PSSI diserang bobotoh gara-gara ini dan langsung menyatakan mundur dari kursi panasnya, jadi harapanku sekarang juga. Di sisi lain ini info terbarunya. Simak video sampai selesai. Alhamdulillah, ini kabar gembira sebenarnya. Jelang laga Persebaya versus Persib, pelatih kebanggaan bobotoh Bojan Hodak temukan strategi super ampuh untuk bisa pesta gol di Surabaya sekaligus kirim Paul Munster ke jurang pemecatan, bantu keinginan bonek mania karena Munster miskin taktik. Penasaran? Temukan jawabannya di sini. Gak usah pedulikan aturan aneh gak masuk akal papa, Ferry Paulus. Demi persaudaraan Viking dan bonek, bobotoh Persib siap serbu Surabaya demi penuhi Stadion Gelora Bung Tomo. Persaudaraan ini tak bisa dibatasi. Kami akan satu tribun bersama bonek karena kami saudara. Di sisi lain manajemen malah ingatkan hal ini. Apakah itu? Simak ulasannya berikut ini. Wah, doa publik bobotoh akhirnya terkabulkan. Deddy Kusnandar sangat berani peringatkan hal ini di kubu Maung Bandung agar tetap bisa pertahankan gelar juara musim ini. Apa yang Dado sampaikan yang bisa bikin bobotoh bahagia? Saksikan semuanya di sini. Manajemen Persib Bandung harus pertimbangkan datangkan striker asing kelas Eropa Flavio Silva untuk regenerasi David da Silva yang kemakan umur. Statistiknya cukup menterang, manajemen layak tebus. Seperti apa memangnya? Temukan jawabannya di sini. Mohon subscribe channel YouTube ini supaya gak ketinggalan berita Persib Bandung. Yes, mantap, ini baru manajemen top hebat, tepat beberapa jam yang lalu. Direktur Olahraga PT PBB Aditya Hermawan sampai buat pernyataan keras terkait kasus konyol Beckham Putra, bahkan sampai nekat ngomong gini. Ketua Komdis PSSI diserang bobotoh gara-gara ini dan langsung menyatakan mundur dari kursi panasnya, jadi harapanku sekarang juga. Di sisi lain ini info terbarunya. Simak video sampai selesai. Persib minta sanksi terhadap Beckham Putra dicabut. Beckham disangsi hukuman larangan 3 pertandingan imbas selebrasi yang dianggap provokasi saat lawan Persija di Stadion Patriot pada 16 Februari lalu. Direktur Olahraga PT PBB Aditya Hermawan menyebut pihaknya minta sanksi dicabut. Pasalnya Persib menganggap tak ada unsur provokasi yang dilakukan oleh Beckham Putra. Ada 3 opsi yang mungkin bisa dipertimbangkan. Yang pertama, dicabut secara penuh karena kami tidak merasa ada unsur provokasi di gerakan Beckham, ucap Aditya dikutip dari Antara. Apakah gerakan tangan itu provokasi atau tidak? Karena kalau kita melihat mengacu ke semua Cole Palmer, itu tidak ada yang provokasi. Terus kami juga sampaikan di surat banding kami adalah Beckham itu tidak ada satu gerakan atau mimik atau ucapan yang mengarah ke supporter. Jadi tolong dibantu definisi provokasinya apa, tambahnya. Beckham berselebrasi layaknya orang kedinginan, mirip seperti yang dilakukan Cole Palmer di Chelsea. Komdis PSSI menghukum Beckham dengan larangan main 3 laga imbas selebrasi itu. Gimana menurut kalian, apakah Ketua Komdis PSSI wajib mundur sekarang juga? Silakan tulis komentar kalian di bawah ini. Alhamdulillah, ini kabar gembira sebenarnya. Jelang laga Persebaya versus Persib, pelatih kebanggaan bobotoh Bojan Hodak temukan strategi super ampuh untuk bisa pesta gol di Surabaya sekaligus kirim Paul Munster ke jurang pemecatan, bantu keinginan bonek mania karena Munster miskin taktik. Penasaran?
Temukan jawabannya di sini. Persib akan segera melakoni laga tandang ke markas Persebaya Surabaya pada pekan ke-25 Liga 1 2024/25 yang akan digelar pada Sabtu 1 Maret 2025. Menghadapi pertandingan klasik ini, Persib sudah menyiapkan program adaptasi khusus untuk memastikan tim tampil maksimal. Pelatih Persib, Bojan Hodak, menjelaskan bahwa program adaptasi tersebut sangat diperlukan, terutama terkait dengan perbedaan cuaca antara Surabaya dan Bandung. Memang selalu menjadi tantangan. Ketika kami pergi ke sana, suhu udaranya jauh lebih panas dibandingkan di Bandung. Di sini, dalam kurung Bandung, udara masih cenderung dingin. Jadi ketika kami bermain di kota-kota dengan suhu lebih tinggi, kami harus beradaptasi dengan kondisi tersebut, ujar Hodak saat ditemui di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Selain cuaca panas, tantangan lain yang harus dihadapi Persib adalah laga yang kemungkinan akan bertepatan dengan hari pertama bulan Ramadan. Untuk itu, Hodak sudah menyiapkan program latihan yang disesuaikan dengan kondisi puasa para pemain. Kami menyesuaikan jadwal latihan dengan kondisi para pemain. Kami mengadakan latihan pada malam hari agar mereka bisa lebih terbiasa dengan ritme yang baru. Meski begitu, dalam beberapa hari pertama puasa pasti ada tantangan karena tubuh butuh waktu untuk menyesuaikan diri, tambahnya. Namun pelatih asal Kroasia ini optimistis bahwa timnya akan mampu beradaptasi dengan baik. Jika melihat pengalaman tahun lalu semuanya berjalan dengan baik selama Ramadan, jadi saya rasa tahun ini juga tidak akan ada masalah besar, tandasnya. Apa pendapat Anda tentang persiapan Persib menghadapi laga di Surabaya, terutama dengan tantangan cuaca dan bulan Ramadan? Yuk bagikan komentar Anda di bawah. Gak usah pedulikan aturan aneh gak masuk akal papa, Ferry Paulus. Demi persaudaraan Viking dan Bonek, bobotoh Persib siap serbu Surabaya demi penuhi Stadion Gelora Bung Tomo. Persaudaraan ini tak bisa dibatasi. Kami akan satu tribun bersama Bonek karena kami saudara. Di sisi lain, manajemen malah ingatkan hal ini. Apakah itu? Simak ulasannya berikut ini. Menjelang pertandingan melawan Persebaya Surabaya pada pekan ke-25 Liga 1 2024/2025, Persib meminta bobotoh untuk tidak hadir di Stadion Gelora Bung Tomo pada Sabtu 1 Maret 2025. Langkah ini diambil sebagai upaya untuk menegakkan peraturan yang diterbitkan oleh PSSI dan Liga 1. Larangan kehadiran supporter tim tamu ini tercantum dalam pasal 4 ayat 8 regulasi kompetisi Liga 1 2024/2025 serta pasal 141 Kode Disiplin PSSI tahun 2023. Sebagaimana yang telah disepakati dalam peraturan tersebut, kami berharap bobotoh untuk tidak datang ke Gelora Bung Tomo saat pertandingan Persebaya melawan Persib berlangsung Sabtu nanti, ujar Vice President of Operations PT Persib Bandung Bermartabat, Andang Ruhiat. Saat ini Persib berada di jalur untuk meraih gelar back-to-back juara musim ini. Pangeran Biru kini menduduki posisi pertama dengan nilai 51, hasil dari 14 kemenangan, 9 imbang, dan 1 kali kalah. Pada laga terakhir, tim meraih 1 poin setelah bermain imbang 0-0 dengan Madura United pada Sabtu 22 Februari 2025 lalu. Apa pendapat Anda tentang larangan ini? Apakah Anda setuju dengan keputusan ini demi mendukung keamanan dan ketertiban? Ayo, bagikan komentar Anda. Wah, doa publik bobotoh akhirnya terkabulkan. Deddy Kusnandar sangat berani peringatkan hal ini di kubu Maung Bandung agar tetap bisa pertahankan gelar juara musim ini. Apa yang Dado sampaikan yang bisa bikin bobotoh bahagia? Saksikan semuanya di sini. Gelandang Persib Bandung, Deddy Kusnandar, mengungkapkan betapa pentingnya menjaga momentum tim yang kini berada di posisi puncak klasemen BRI Liga 1 2024/2025.
Persib akan segera menghadapi Persebaya Surabaya pada pekan ke-25 BRI Liga 1 2024/2025. Saat ini Maung Bandung sedang berada dalam performa terbaik, namun Deddy Kusnandar mengingatkan agar tim tidak terlena dan terus mempertahankan konsistensi. Menurutnya, Persib harus belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, di mana tim seringkali berada di posisi atas namun gagal mempertahankan performa hingga akhir musim. Ya, jadi pastinya harus dijaga momentum ini. Kami harus belajar dari pengalaman kami sering beberapa tahun ke belakang ada di posisi seperti ini. Mudah-mudahan tahun ini kami bisa pecahkan itu dan back to back, harap Deddy Kusnandar. Meski tim sedang dalam performa terbaik, Deddy yang akrab disapa Dado juga tidak sabar untuk segera kembali bermain memperkuat Persib. Namun ia menegaskan akan mengikuti waktu yang tepat dan tidak terburu-buru agar terhindar dari cedera yang bisa menghambat proses pemulihan. Pastinya saya ingin segera bermain, apalagi lihat situasi seperti ini. Tapi sesuai waktu sajalah, jangan terburu-buru, khawatirnya nanti mundur lagi, enggak sesuai. Pengennya sih cepat-cepat dalam kurung, main bola kembali, tapi enggak mau buru-buru, ungkapnya. Deddy juga mengungkapkan bahwa kondisinya semakin membaik setelah menjalani operasi akibat patah kaki sebelah kanan. Kini, ia sudah tidak lagi menggunakan tongkat. Alhamdulillah ada kemajuan yang positif, mudah-mudahan sesuai prediksi, kalau lebih cepat saya syukuri, ucap Deddy. Dengan semangat tinggi, Deddy Kusnandar berharap bisa segera kembali ke lapangan dan membantu Persib mempertahankan posisi puncak klasemen BRI Liga 1 musim ini. Ya, mohon doanya agar saya cepat kembali bisa main untuk Persib, pungkasnya. Bagaimana menurut Anda, Bobotoh? Apakah Deddy siap memberikan dampak besar saat kembali bermain? Ayo, beri komentar Anda. Manajemen Persib Bandung harus pertimbangkan datangkan striker asing kelas Eropa Flavio Silva untuk regenerasi David da Silva yang kemakan umur. Statistiknya cukup menterang, manajemen layak tebus. Seperti apa memangnya? Temukan jawabannya di sini. Persib Bandung, salah satu klub besar dengan sejarah panjang di Liga 1 Indonesia, kini tengah mencari sosok penyerang tajam untuk memperkuat lini depan mereka. Salah satu nama yang kini mencuat sebagai solusi potensial adalah Flavio Silva, penyerang milik Persebaya Surabaya. Dengan statistik impresif yang telah ia torehkan di Liga 1, Flavio Silva bisa jadi pilihan tepat untuk Persib Bandung. Flavio Antonio da Silva atau lebih dikenal sebagai Flavio Silva adalah penyerang asal Portugal yang saat ini bermain untuk Persebaya Surabaya di Liga 1 Indonesia musim 2024/2025. Berikut adalah statistik performanya hingga saat ini. Jumlah pertandingan 23 pertandingan, gol 6 gol, assist 0 assist, kartu kuning 5 kartu kuning, kartu merah 0 kartu merah, menit bermain 1, 916 menit dalam kurung, rata-rata 83 menit per pertandingan, rata-rata gol per 90 menit, 0,28 gol. Dengan segala kualitas yang dimilikinya mulai dari kemampuan mencetak gol yang tajam hingga fleksibilitas bermain, Flavio Silva dapat menjadi tambahan yang sangat berharga bagi Persib Bandung. Kehadirannya di lini serang bisa meningkatkan daya saing tim, memberikan kepercayaan diri lebih saat menghadapi tim besar di Liga 1. Flavio dengan pengalaman serta rekam jejak yang cemerlang berpotensi menjadi pemain yang sangat berdampak bagi Persib dan bisa membawa klub kembali ke jalur juara. Sebagai salah satu klub terbesar di Indonesia, Persib tentu tidak boleh melewatkan kesempatan untuk mendatangkan striker berkualitas seperti Flavio Silva. Sebelum bergabung dengan Persebaya, Flavio Silva juga memiliki catatan impresif bersama Persik Kediri pada musim 2023-2024, di mana ia mencetak 23 gol dalam 29 pertandingan Liga 1. Menjadikannya pencetak gol terbanyak klub pada era Liga 1.
Setuju kalian bobotoh jika Persib datangkan Flavio? Silakan berikan komentar. Alhamdulillah fans Garuda Auto full senyum. Erick Thohir bertekad bahwa timnas Indonesia kembali tampil di Piala Dunia. Dan tidak hanya itu, kepada media luar negeri, Erick Thohir sampaikan, timnas Indonesia bisa tembus 9 besar Asia dan 50 besar ranking FIFA di 2045. Luar biasa betul effort Pak Ketum kita. Ayo supporter timnas. Bersatu teguh jaga Shin Tae-yong dan Erick Thohir yang sekarang banyak diserang mafia bola yang gak mau lihat timnas Indonesia terbang tinggi. Sebagai Ketua Umum PSSI, Erick Thohir memiliki impian untuk mengantarkan timnas Indonesia kembali tampil di Piala Dunia. Dengan pengalaman luasnya di sepak bola, termasuk sebagai mantan pemilik Inter Milan, fokus utama Erick Thohir tetap membawa kehormatan bagi sepak bola Indonesia. Sepak bola merupakan salah satu olahraga yang sangat dicintai oleh ratusan juta masyarakat Indonesia. Namun, satu-satunya penampilan Indonesia di Piala Dunia terjadi pada tahun 1938, ketika negara ini masih dikenal sebagai Hindia Belanda. Sejak Indonesia merdeka pada 1945, keinginan untuk kembali tampil di Piala Dunia seringkali menemui hambatan. Erick Thohir percaya bahwa dengan adanya 9 slot yang tersedia untuk negara Asia di Piala Dunia 2026, Indonesia memiliki peluang untuk masuk ke putaran final. Indonesia seharusnya berada di 9 besar di Asia, mengingat jumlah penduduk kita dan antusiasme masyarakat terhadap sepak bola. Tapi, tentu saja, hal ini butuh waktu, ujar pria berusia 54 tahun itu kepada Reuters. Erick Thohir juga menetapkan target untuk jangka panjang. Pada tahun 2045, ia berharap Indonesia tidak hanya menjadi salah satu negara dengan kekuatan ekonomi dunia dengan PDB per kapita yang mencapai $27.000 Amerika hingga $30.000 Amerika. Erick Thohir ingin Indonesia menjadi salah satu negara dengan tim sepak bola terbaik di dunia. Kami ingin berada di 50 besar dunia pada 2045, ungkapnya. Saat ini PDB per kapita Indonesia masih di angka $5.000, sementara ranking timnas Indonesia berada di peringkat ke-127 FIFA. Banyak orang yang mengatakan bahwa kita adalah raksasa yang tertidur, dan inilah mengapa kita harus membuat program untuk menjadi lebih baik, katanya tentang tugas yang dihadapi PSSI. Dukungan pemerintah sangat penting, sektor swasta sangat penting, dan juga federasi. Tambahnya, ujian sulit menanti Erick Thohir untuk meningkatkan level sepak bola Indonesia seiring dengan perkembangan ekonomi. Salah satu cara yang diambil Erick Thohir adalah memanfaatkan potensi pemain diaspora Indonesia, terutama mereka yang memiliki darah Indonesia dan lahir di Belanda. Cara ini telah membuahkan hasil, khususnya di bawah arahan pelatih asal Korea Selatan, Shin Tae-yong. Kini, timnas Indonesia semakin kompetitif di level Asia. Timnas Indonesia saat ini berada di posisi ketiga grup kualifikasi Piala Dunia 2026. Hanya terpaut 1 poin dari Australia yang menempati peringkat kedua. Meski persaingan masih ketat, peluang untuk lolos ke putaran keempat kualifikasi Asia tetap terbuka lebar. Kami beruntung banyak pemain diaspora yang percaya pada proyek ini. Mereka ingin kembali ke tanah kelahiran mereka, bukan hanya untuk sepak bola, tetapi juga karena rasa sentimental kepada keluarga mereka. Ucap Erick Thohir. Kami menawarkan program yang bagus dan kami ingin lolos ke Piala Dunia. Kami ingin lolos ke Olimpiade. Dan inilah mengapa semua pemain yang bermain di Eropa percaya pada program ini. Mimpi besar yang ingin kami wujudkan bersama. Tambahnya, Erick Thohir menyadari bahwa perjalanan untuk membawa timnas Indonesia kembali ke Piala Dunia bukanlah hal yang mudah. Namun, dengan program yang terstruktur, dukungan pemain diaspora, serta pembenahan menyeluruh di berbagai lini, ia percaya mimpi ini dapat terwujud.
Baginya, membangunkan raksasa yang tertidur membutuhkan kerja keras dari semua pihak. Dengan program-program yang terus dijalankan, ia berharap Indonesia dapat segera menjadi salah satu kekuatan yang disegani di peta sepak bola dunia. Wow, gila mantap betul! Cedera mulai pulih, media Inggris pantau perkembangan Elkan Baggett setelah diproyeksikan kembali ke Ipswich Town. Berkelas alhamdulillah bisa jadi pertama dalam sejarah timnas Indonesia jika Elkan Baggett bela Ipswich Town di Premier League. Simak fakta bahagianya, dijamin kalian akan sangat puas mendengar kabar ini. Pemain timnas Indonesia, Elkan Baggett diproyeksikan segera kembali ke Ipswich Town. Elkan Baggett dipinjamkan Ipswich Town pada Blackpool FC selama 1 musim. Namun ada opsi Ipswich Town dapat menarik kembali pemain keturunan Inggris Indonesia ini ke klub utama setelah setengah musim. Hal ini tak lepas dari kebutuhan pelatih Ipswich Town, Kieran McKenna, yang sebenarnya tak ingin meminjamkan Elkan Baggett. Sayangnya, masa peminjaman ini bukan jadi musimnya Elkan Baggett. Pemain kelahiran Thailand, 22 tahun yang lalu ini, lebih banyak menepi ketimbang bermain untuk Blackpool FC. Media Inggris, East Anglian Daily Times, mengungkapkan bahwa Elkan Baggett masih belum bermain saat Blackpool ditahan imbang Stevenage pada pekan lalu. Elkan Baggett mengalami cedera di Seasiders pada pergelangan kaki yang membuatnya absen selama beberapa bulan, tulis laporan media tersebut. Elkan Baggett pun mengalami cedera lain di bagian paha. Beruntung, kondisi Elkan Baggett sudah berangsur membaik. Manajer Blackpool Steve Bruce telah mengonfirmasi bahwa dia telah kembali berlatih. Lanjut laporan tersebut. Elkan Baggett disebut berusaha keras di bulan-bulan terakhir peminjamannya, apalagi Elkan hanya tampil 4 kali di semua kompetisi musim ini. Sementara itu, Steve Bruce benar-benar ingin menurunkan Elkan Baggett dalam skuadnya. Setelah menjadi suksesor Neil Critchley yang hengkang Agustus lalu, Steve Bruce belum pernah menurunkan Elkan Baggett karena cederanya. Elkan Baggett sudah latihan sekarang, kata Bruce dikutip dari laman Blackpool Gazette. Saya belum pernah melihat dia bermain, kami berharap setelah CJ Hamilton dan Casey bermain, tim akan semakin lengkap, katanya.